Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Jika sebelumnya kita telah mempelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, nah hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Oke. Apa sih perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Lalu, bagaimana bisa terjadinya tumbuhan yang baru ya kalau tanpa adanya peleburan? Baiklah, kita bahas lebih lanjut lagi ya. Oke, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua macam, terjadi secara alami dan secara buatan. Nah, kalau secara alami itu terjadi tanpa bantuan manusia. Artinya, dari bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Lalu, secara buatan itu dengan bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan vegetatif secara alami itu ada 8 macam. Nah, yang pertama itu adalah tunas. Nah, tunas itu pada umumnya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Tunas muncul di sekitar tumbuhan induk dan membentuk rumpun. Tentu anak-Anda bahkan sering melihat pohon pisang. Nah, indukan pohon pisang itu di sebelahnya akan ada kayak anakan kecil ya dari pohon pisang. Nah, itulah yang namanya tunas. Ya, contoh lain dari tunas itu adalah tebu, bambu, ya. Oke, yang kedua adalah tunas adventif. Nah, tunas adventif ini adalah tunas yang muncul di bagian tumbuhan lainnya, misalnya pada bagian daun dan akar. Nah, contohnya itu adalah cocor bebek, sukun, cemara, kesemet, kersen, ya. Oke, yang nomor 3, umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis dengan 1 atau 2 kuncup ketiak. Pada bagian atas, umbi lapis tumbuh daun, ya. Tentu pernah mengupas bawang merah ya. Nah, bawang merah itu adalah salah satu contoh umbi lapis. Jadi di bagian dalamnya itu terdapat ruas-ruas ya, ruas-ruas yang berlapis-lapis. Nah, jika itu kita tanam, maka akan menjadi tumbuhan yang baru ya, bawang yang baru. Contoh lainnya itu adalah bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip ya. Tuh. Yang nomor 4 adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Nah, contohnya untuk umbi batang itu adalah kentang, talas, daun keladi, dan gadung. Nomor 5 adalah umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Nah, ini contohnya adalah wortel, lobak, bengkoang, ubi jalar. Ya. Oke, coba didengarkan Bunda ya. Nah, Bunda tanya dulu, contoh dari tunas apa? Ya, betul, pisang. Kalau bawang bombay itu
perkembangbiakan vegetatifnya apa? Umbi lapis. Oke, baiklah. Kita lanjutkan ya, Nanda. Nah, selanjutnya yang nomor 6 dari perkembangbiakan vegetatif alami itu adalah akar tinggal atau nama lainnya rimpang atau nama lainnya rizoma atau rizom. Nah, rizom ini merupakan batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Di bawah permukaan tanah ya. Nah, contohnya itu lengkuas, jahe, kunyit, kencur, ginseng. Nah, ini bumbu-bumbu dapur ya. Bumbu-bumbu dapur itu perkembangbiakannya secara akar tinggal. Yang nomor 7 itu adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Nah, kalau akar tinggal tadi di bawah, kalau ini di permukaan tanah. Contohnya stroberi, arbei, rumput teki, rumput kanji, ya, itu contohnya. Dan yang terakhir itu adalah spora. Spora itu adalah coklat kecil seperti serbuk yang terdapat di belakang daun tanaman. Nah, tentu pernah melihat suplir ya. Suplir itu di bagian belakangnya itu ada kayak coklat-coklat kecil. Nah, itulah spora. Nah, sporanya itu jika jatuh, maka dia akan membentuk tumbuhan yang baru. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami. Coba tadi ini berkembangbiak secara apa? Berkembangbiak dengan akar tinggal. Kalau kentang, umbi, batang. Kalau pisang, tunas. Tebu, juga tunas. Stroberi, geragi. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan ke perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Ini yang dibantu oleh manusia, ya, dibantu oleh manusia. Ini yang ada 5 ya, ada 5 macam. Yang pertama adalah stek. Stek itu adalah menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam, seperti batang, tangkai, atau daun. Nah, misalnya singkong, mawar, dan tebu. Jadi nggak semua tanaman itu bisa disetek ya. Misalnya kalian mau nanam mawar ya. Nah, mau nanam mawar itu dengan batangnya saja kalian tanam di tanah, itu insya Allah bisa. Asalkan tanahnya subur dan diberi pupuk, kemudian disiram ya, dia akan menjadi tumbuhan yang baru. Singkong batangnya ditanam saja ya, insya Allah nanti tumbuh menjadi singkong yang baru. Kemudian cangkok. Cangkok ini bertujuan untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Misalnya ingin mangga yang besar dan manis, maka dilakukanlah dengan pencangkokan. Ini biasanya untuk tumbuhan-tumbuhan yang berkambium ya, yang besar, seperti mangga, jambu, ya, jeruk. Yang ketiga itu adalah sambung. Artinya itu menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Ya, menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Contohnya tomat berakar kuat disambung dengan tomat berbuah besar dan manis. Jadi yang tomat berakar kuat tuh bagian atasnya, batang atas, yang tomat berbuah besar dan manis itu batang bawah, disambung keduanya nanti akan menjadi tomat berakar kuat
berbuah besar dan manis. Itu harapannya. Oke, yang keempat, okulasi atau tempel, yaitu menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan pada batang tumbuhan lain, misalnya karet. Dan yang kelima, merunduk, proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah, misalnya apel, anggur, melati, alamanda, stroberi, anyelir, dan selada air. Baiklah, kita lihat ini ya gambar-gambarnya. Nih, stek batangnya saja yang ditanam, nanti jadi individu baru, kemudian sambung, diambil bagian atas dan bawahnya dari masing-masing tumbuhan lalu disambung. Ini contoh okulasi atau tempel. Nih ya, nih ditempel. Mengupas sedikit bagian dari yang salah satu tumbuhan, kemudian menaruhnya ke tumbuhan yang lain, lalu diikat seperti ini. Merunduk, bagian batangnya dimasukkan ke bagian bawah ke bagian dalam tanah. Nanti akan tumbuh individu baru. Nah, nih misalnya ada soal, sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga tulip, bunga bakung, ya. Oke, silakan searching kembali ya, searching lagi. Siapa tahu ada tumbuhan lain yang bisa berkembang biak dengan cara umbi lapis. Yang kedua, sebutkan cara-cara perkembangbiakan tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan. Yang buatan tadi ada 5. Stek batang, cangkok, sambung atau menyambung, okulasi atau tempel, dan merunduk. Ya, vegetatif buatan ada 5, vegetatif alami ada 8. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan dari Bunda. Baiklah, Bunda tutup dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.